Media Cina, remehkan timnas Indonesia bilang lebih sulit lawan Bahrain ketimbang Indonesia. PSSI klarifikasi, isu terkait naturalisasi Miliano Jonathans. Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, terpukau atmosfer SUGBK saat saksikan timnas Indonesia melawan Bahrain. Paul Munster, siapkan program khusus jelang laga Persebaya melawan Persija Jakarta. Kelvin Verdong yakin timnas Indonesia bisa taklukkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina, remehkan timnas Indonesia bilang lebih sulit lawan Bahrain ketimbang Indonesia. Media Cina, Sohu, meremehkan timnas Indonesia. Mereka menyebut, duel timnas Cina melawan Bahrain di kandang bakal lebih sulit ketimbang lawan timnas Indonesia. Media Sohu menyebut, peluang negaranya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih sangat terbuka. Bahkan, mereka menyebut, kans itu ada di tangan sendiri. Negeri tirai bambu menyisakan 2 laga lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina bakal bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni mendatang. Kemudian, timnas Cina bakal menjamu Bahrain pada 10 Juni mendatang. Media Sohu percaya diri menyebut timnas Cina bakal menyapu bersih 2 kemenangan di 2 laga tersebut. Mereka menilai bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan mengacu hasil pertemuan pertama di Qingdao. Saat itu, timnas Cina menang 2-1 atas timnas Indonesia dengan mengandalkan strategi serangan balik. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Branko Ivankovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol, tulis Sohu, dikutip Jumat, 28 Maret 2025. Ini akan sedikit lebih sulit menghadapi Bahrain di kandang. Namun apabila tim bisa bermain seperti saat babak kedua melawan Australia, ada kesempatan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga berikutnya, tulisnya. Saat ini, timnas Cina masih terdampar di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, setara dengan timnas Bahrain di peringkat kelima. Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, tertinggal 1 dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Timnas Australia duduk di peringkat kedua dengan 13 poin. 1 tiket ke Piala Dunia 2026 sudah dipastikan oleh timnas Jepang yang memuncaki klasemen dengan 20 poin. PSSI klarifikasi, isu terkait naturalisasi Miliano Jonathans. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan terkait isu naturalisasi Miliano Jonathans, winger FC Utrecht yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Menurut Arya Sinulinga, hingga saat ini, PSSI belum memulai proses naturalisasi pemain berusia 21 tahun tersebut. Isu naturalisasi Miliano Jonathans mencuat setelah ayahnya, Deco Jonathan, berkunjung ke Jakarta. Deco Jonathan dikabarkan telah bertemu dengan Hamdan Hamedan, mantan utusan PSSI yang berperan dalam urusan naturalisasi pemain timnas Indonesia pada era kepemimpinan Muhammad Iriawan. Menanggapi rumor tersebut, Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI belum melakukan komunikasi resmi dengan Miliano Jonathans. PSSI belum ada komunikasi dengan Miliano Jonathans, dan hingga kini, belum ada dokumen-dokumen yang diproses terkait dirinya, jelas Arya. Rumor mengenai naturalisasi, Jonathans semakin berkembang seiring dengan kehadiran Deco Jonathan di Indonesia, yang menambah spekulasi tentang kemungkinan sang pemain memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Namun, PSSI menegaskan bahwa semua proses naturalisasi harus mengikuti prosedur yang berlaku dan melalui jalur resmi. Oh, sampai hari ini belum ada, buka Arya Sinulinga dikutip dari laman Instagram pribadinya, pada Jumat, 28 Maret 2025. Dokumen-dokumen juga belum sampai. Ya, untuk meluruskanlah supaya jangan ada isu-isu, ujarnya. Arya juga berbicara mengenai kehadiran orang tua Miliano Jonathans, yang berada di tanah air. Menurutnya, itu sesuatu hal yang normal dan hak mereka pribadi, tak ada maksud lain.
Soal informasinya ada orang tuanya yang ke Indonesia, yang namanya orang mau ke Indonesia ya bebaskan, terang Arya. Tapi, sepanjang sampai hari ini sih belum ada melakukan proses apapun untuk Miliano Jonathans, imbuh Exco PSSI bidang media ini. Sebagai informasi, Miliano Jonathans memiliki keturunan Indonesia dari nenek ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Maka dari itu, membuat namanya menjadi salah satu kandidat potensial untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, terpukau atmosfer SUGBK saat saksikan timnas Indonesia melawan Bahrain. Bek Persib Bandung asal Belanda, Nick Kuipers, yang menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia mengalahkan timnas Bahrain 1-0 pada babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta. Menurut Nick, atmosfer Stadion GBK sangat luar biasa, dan sangat bagus. Sangat disayangkan kami tidak memainkan pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di stadion itu, kata Nick, setelah berlatih di Stadion Sport Jabar, Kota Bandung. Tapi kata Nick, itu bagus dan itu adalah pertama kalinya saya pergi menonton tim nasional Indonesia. Jadi sangat bagus menonton pertandingan tersebut, katanya. Nick mengaku, dirinya mendapat tiket untuk menonton itu timnas Indonesia. Tidak ada yang spesial. Menurut Nick, para pemain timnas Indonesia, mereka adalah pemain yang berpengalaman, ada beberapa pemain pernah bermain bersamanya di Eredivisie dan senang melihat mereka berada di sini sekarang dan begitu menikmatinya di tim nasional. Mereka melakukan tugasnya dengan baik dan di laga terakhir memenangkan pertandingan penting, sebelum nanti memainkan 2 pertandingan lain yang penting juga, tuturnya. Nick mengaku, sangat berharap mereka, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena itu akan luar biasa. Ini berat, tapi di sepak bola tidak ada yang mustahil. Semoga mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan, katanya. Menurut Nick, timnas ini menjadi gabungan yang bagus, karena ada beberapa pemain yang gabung tim nasional dari Liga 1. Saya rasa mereka punya banyak pengalaman, jadi apa yang mereka suguhkan untuk tim nasional tentunya hal yang bagus. Bagus juga untuk pemain Liga 1 dan pemain yang bergabung di tim nasional, ujar Nick. Sehingga kata Nick, ada pengalaman yang ditularkan, begitu juga dari tim kepelatihannya karena banyak memiliki pengalaman. Mereka staf kepelatihan yang bagus dan saya rasa bagus untuk semuanya, ucapnya. Paul Munster, siapkan program khusus jelang laga Persebaya melawan Persija Jakarta. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tidak mengambil libur terlalu lama selama jeda Hari Raya Idul Fitri demi memastikan persiapan Persebaya Surabaya tetap optimal menjelang laga melawan Persija Jakarta. Tim akan menjalani masa libur mulai 29 Maret hingga 3 April 2025, namun persiapan tetap menjadi prioritas utama. Paul Munster menegaskan bahwa jeda waktu untuk persiapan pertandingan melawan Persija Jakarta pada 12 April 2025 sangat terbatas. Oleh karena itu, intensitas latihan sebelum libur ditingkatkan secara maksimal. Minggu ini saya buat intensitas latihan sangat kuat. Pada hari Jumat ini, kami akan melakukan game internal. Semua pemain akan mendapatkan menit bermain, baik yang sudah sering bermain maupun yang belum, ungkap Munster, Jumat, 28 Maret 2025. Setelah libur, Paul Munster akan melakukan evaluasi kondisi fisik serta visi permainan para pemain. Program latihan individu telah disiapkan untuk menjaga kebugaran tim selama jeda. Setelah libur, semua pemain akan kembali bersama tim dan melihat beberapa tayangan video pertandingan melawan Persija sebelumnya sebagai bagian dari persiapan, ujar Munster saat ditemui di lapangan Thor, Kamis, 27 Maret 2025. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengungkapkan bahwa program individu sudah dirancang sejak bulan lalu. Program tersebut bertujuan untuk memastikan pemain tetap dalam kondisi optimal saat kembali ke tim. Saya sudah memiliki jadwal sejak bulan lalu. Program individu sangat penting, tetapi pemain harus benar-benar menjalankannya. Kami harus memperkuat persiapan untuk pertandingan melawan Persija, tambah Munster. Persebaya Surabaya dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta pada 12 April 2025 di Jakarta International Stadium, dalam laga yang krusial untuk menentukan posisi mereka di klasemen Liga 1 Indonesia. Dengan persiapan matang, Green Force berupaya tampil maksimal dalam laga tersebut. Kelvin Verdong yakin timnas Indonesia bisa taklukan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, optimistis bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Jepang dalam laga terakhir Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. Secara teori, meraih poin di kandang lawan bukan perkara mudah, mengingat pada pertemuan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November lalu, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Jepang dengan skor 0-4. Namun, keyakinan Verdong semakin kuat setelah menyaksikan pertandingan timnas Jepang melawan Bahrain. Ia menilai bahwa tim berjuluk Samurai Biru itu tidak menampilkan kekuatan penuh di laga-laga tersisa, terutama karena mereka sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat menghadapi Arab Saudi, skuad asuhan Hajime Moriyasu pun lebih banyak menurunkan pemain pelapis, yang menurut Verdong bisa menjadi peluang bagi Indonesia. Kami berharap ada keajaiban ketika bertandang ke Jepang, ujar Verdong, Selasa, 25 Maret 2025, dikutip dari Antara. Mereka sudah lolos, jadi mungkin kami punya kesempatan untuk menang, lanjut pemain yang saat ini memperkuat NEC Nijmegen. Meskipun optimistis menghadapi timnas Jepang, Verdong menegaskan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah pertandingan melawan Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang. Kemenangan dalam laga tersebut akan menjaga asa timnas Indonesia untuk tetap bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini, yang terpenting adalah memastikan kemenangan melawan Cina, tegasnya.